Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi wafiqna lima tardah. Wali Abdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil aliyyil azim Sayyidina Muhammadinil hadi ila siratim mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah jamiah yang Abi hormati, alhamdulillah atas segala nikmat rahmat karunia Allah yang selalu memanjakan kepada kita siang dan malam yang wajib itu disyukuri. Salawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah diaku menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma, yang menjadi curahan ampunan dan rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang jamaah yang bersama di surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Amin. Nah, dengan singkat lanjut kita membahas ke Wali Abdal. Wali Abdal itu ini ngambil dari kitab Jami'ul Usul fil Auliya. Wali Abdal itu, kata Abdal adalah bentuk jamak dari kata badal yang artinya pengganti atau pertukaran atau perwakilan. Itu bahasannya nanti banyak, luas. Jumlah wali abdal itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan wali abdal itu 7 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan jumlah wali abdal itu 30 orang, atau ada juga yang mengatakan 47 sampai 50 orang. Itu sesuai dengan beberapa pendapat perbedaan gitu, ngambil dari beberapa sumber. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah anu apal sesungguhnya wali abdal itu. Wali abdal adalah mereka yang selalu dipenuhi dengan karunia, kemuliaan, keistiqomahan, dan pandangan, juga sikap yang bijak. Karena mereka orang-orang arif billah. Orang arif itu di samping mengenal Allah, maka perilaku, bahasa, pemikiran, pendapatnya itu bijak. Dia adalah ahli hikmah. Bijak itu ngandung hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil. Satu contoh, dia makannya bukan karena lapar, tapi makannya semata-mata laparnya dilarikan kepada perintah. Karena abdal itu, wali-wali abdal itu adalah orang-orang yang tenggelam di dalam alamul amri. Dia tenggelam di dalam perintah Allah. Semua yang dilakukannya atas perintah Allah. Dia menukarkan, abdal itu menukarkan keinginan dirinya kepada sekehendak Allah. Makannya karena Allah, minumnya karena Allah, apapun yang dia lakukan karena Allah. Pakai bajunya karena Allah, usahanya karena Allah, silaturahminya karena Allah, bicaranya karena Allah, menolongnya karena Allah. Semua karena lillahi, semata-mata karena Allah. Jadi abdal itu seseorang yang mampu menukarkan kehendak dirinya kepada kehendak Allah, sehingga dia menghilangkan kehendak dirinya. Yang ada adalah kehendak Allah, melakukannya atas perintah Allah, bukan perintah dirinya. Itu diantara kesimpulan abdal. Wali abdal itu adalah mereka yang selalu dipenuhi dengan karunia. Apa kebaikan-kebaikan,
kemuliaan-kemuliaan, karena semua gerak dan tingkahnya mulia, berdasarkan perintah Allah, bukan berdasarkan keinginan hawa nafsunya. Andaikan dia berumah tangga melakukan hubungannya itu karena melaksanakan perintah Allah, gaulilah istri-istrimu dengan baik, menggaulinya karena Allah, berpakaiannya karena Allah, mandinya karena Allah, semua karena Allah. Karena mandi pun diperintah mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena sesungguhnya Allah itu sangat mencintai, menyukai orang yang bersih, bertobat dari bicara dari yang salah kepada bicara yang baik, melihat yang salah kepada melihat yang baik, berpikir yang ngeres menjadi pikiran yang mulus, hatinya berusaha diliputi oleh sifat baik, sifat wattaqwa. Itu abdal itu. Kebaikan kemuliaan itu seperti itu. Dia beristiqomah dalam hal kebaikan, dalam hal melaksanakan perintah Allah dalam semua gerak dan tingkahnya, dan pandangan juga serta sikapnya bijak, adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya tadi, makannya karena melaksanakan perintah Allah. Karena dirinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia merasa diciptakan oleh Allah dirinya sebagai hamba supaya mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada hawa nafsunya. Nah, itu abdal itu. Nah, kita rasakan hati kita seperti itu enggak? Nah, yang tahu itu hati kita dengan Allah. Dan hati kita tidak akan tahu kepada hati kita selagi kita tidak mengenal diri kita sendiri, bahwa kita ini dikuasai oleh fujur atau dikuasai oleh wattaqwaha. Nah, orang abdal ini, wali abdal ini adalah yang selalu berusaha itu hatinya mengikuti kehendak Allah. Dia istiqomah di sana, dia selalu bijaksana, sikap dan tingkahnya penuh dengan keadilan. Mereka bersih dari angan-angan dan hayalan. Nah, dia nggak punya angan-angan dan dia tidak punya hayalan. Yang ada tafakur. Angan-angannya tidak ada, yang ada adalah amar, perintah Allah. Kekhususan wali abdal itu, dia bisa meninggalkan dirinya yang sedang berkumpul dengan orang lain. Artinya, sekalipun dia berkumpul dengan orang lain, hatinya tidak terpaut oleh orang, tapi bagaimana orang-orang itu hatinya terpaut kepada Allah. Jadi dirinya itu tetap selalu as-samad kepada Allah sekalipun di halayak ramai. Sekalipun dia berkerumun dengan orang banyak, tapi dirinya bisa meninggalkan dirinya, hatinya selalu berhubungan dan berkomunikasi dengan Allah. Bergaulnya karena memandangnya karena Allah. Suhudul qasrah bil wahda. Bergaulnya karena memandang Allah, melaksanakan perintah Allah, sehingga dia tidak terbawa oleh arus jasadiahnya, tapi jasadnya selalu terpengaruh oleh lintasan wattaqwahanya. Jadi kekhususan wali abdal itu, dia bisa meninggalkan dirinya yang sedang berkumpul dengan orang lain. Itu wali abdal itu. Bukan berarti begini, wah, Abi bisa umpama ada seseorang wali abdal di sini, kumpul di sini, tapi dirinya bisa meninggalkan, umpama ada di mana ada lagi gitu. Ya, di sisi lain seperti itu juga bisa terjadi. Tapi untuk kita yang belajar, bagaimana kita bisa berkumpul dengan orang, tapi hatinya selalu terpaut kepada Allah. Memandang kumpulan orang-orangnya adalah melihat ayat Allah, bahwa inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dia berkumpulnya memandang ayat Allah, memandang tanda-tanda kebesaran Allah. Itulah ahli Allah, itulah abdal. Jadi sekalipun berkumpul, dia memandang Allah, dia melihat keagungan kebesaran Allah, bukan melihat orangnya. Jadi makna mampu meninggalkan dari berkumpulnya dengan orang-orang, meninggalkan dirinya itu adalah tidak terbawa arus dengan kepentingan orang dan kepentingan hawa nafsu, tapi dirinya memandang keagungan kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Dia selalu melihat takdir, kudrat, iradat Allah pada perkumpulannya itu. Dirinya bisa menggantikan dirinya. Maksudnya dirinya bisa menggantikan dirinya. Artinya diri di situ adalah sifat wattaqwahanya, sirnya yang kuat kepada Allah, sehingga mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya kepada kehendak dan perintah Allah. Nah, itu diantaranya. Dia tidak menolong dirinya, sekalipun dirinya umpamanya kena pakula. Nah, dia mencabutnya pun karena pertolongan Allah, bukan karena merasa kemampuan dirinya.
Abdal itu merasa dirinya la haula wala quwwata. Mandinya pun itu adalah merasa ditolong oleh Allah, karena airnya dari Allah, tenaganya dari Allah, difikirkan untuk bisa mandinya karena pertolongan Allah. Itulah Abdal. Nah, contohnya gitu, contohnya. Kalau kita ingin seperti itu, kita harus ini panjang cerita wali Abdal ini. Penggantian itulah disebut dengan badal atau Abdal. Penggantian seseorang yang mengikuti hawa nafsunya, dia mampu mengendalikan dan mengikuti kepada perintah dan kehendak Allah. Nah, itu Abdal. Sehingga dia tidak punya keinginan apa-apa kecuali yang dilihat itu adalah keinginan Allah, perintah Allah. Jadi maksudnya begini, ada pertanyaan, kalau begitu Allah punya keinginan? Punya, tapi keinginannya bukan untuk Allah. Hati-hati. Contoh, innani annallah la ilaha illa ana fa'budni. Inilah aku Allah. Itu firman Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang wajib kau sembah di alam marzah pada ini kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Berarti Allah butuh disembah. Cuman butuhnya Allah disembah itu bukan untuk dirinya, untuk kita sendiri. Sampean mau nyembah ya bangga, nggak nyembah ya nggak apa-apa. Bagi Allah nggak rugi, dan Allah tidak butuh dengan persembahan kalian. Cuman Allah punya keinginan disembah itu untuk kita, supaya kita benar-benar menjadi hamba dan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Nah, itu Abdal. Abdal itu mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan keinginan hawa nafsunya kepada perintah Allah, kepada kehendak Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kau kepadaku. Seakan-akan Allah itu butuh diminta. Adapun sampean mau minta ataupun enggak, Allah enggak butuh. Cuman Allah menyuruh kita untuk meminta kepada Allah itu untuk kepentingan kita sendiri. Fadkuruni adkurukum. Allah butuh diingat, karena Allah memerintahkan kita supaya untuk mengingatnya. Tapi kita mau ingat mau enggak, Allah enggak butuh. Allah memerintahkan kita supaya ingat kepada Allah itu kepentingannya adalah untuk kita sendiri. Karena mana adkurkum itu adalah jaminan pemberian Allah kepada seorang hamba yang dia ingin apa yang baik-baik sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan kabulkan. Contoh, ya Allah kayakan saya supaya saya kayanya bisa sosial, berinfak, berzariah, bersedekah. Nah, itu akan dimudahkan oleh Allah, karena keinginan sesuai dengan perintah Allah. Ya Allah sehatkan saya supaya sehatnya saya, sehat hatinya, sehat pikirannya, untuk digunakan ketaatan ya Allah. Maka sekalipun akhirnya sakit, dia hatinya sehat ya, tetapi sakitnya pun ibadah dengan kesabarannya, dengan keikhlasan dan tawakalnya. Itu orang ahli Allah seperti itu. Nah, itu contoh-contoh saja. Hati mereka seperti hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa takhadallahu Ibrahim khalila. Sehingga Nabi Ibrahim itu diberi titel oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah, karena hatinya as-samad selalu kepada Allah. Dirinya merasa akrab dengan Allah, sudul khasrah bil wahdah. Dirinya merasa selalu tenggelam di dalam lautan keakbaran. Seluruh sifat af'al asma dzatullah, dia tenggelam di dalam lautan wal awal wal akhiru wal zahir wal batin. Yang dia lihat la maujuda illallah, dia melihat musahadatul af'al, musahadatul sifat, musahadatul asma, musahadatul zat. Sehingga dia menjadi tauhidul af'al. Abdal itu tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul zat. Nah, itu bisa belajar bagaimana kita mempelajari musahadatul af'al, musahadatul sifat, musahadatul asma, musahadatul zat, dari belajar tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat, maka akan inkisab, terbuka hijabnya menjadi musahadatul af'al, musahadatul sifat, musahadatul asma, musahadatul zat. Maka setelah itu yang terjadi la maujuda illallah. Nah, itu ingin lebih jelasnya harus ngobrol khusus, harus ngobrol khusus. Hati mereka seperti hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking cintanya dibakar saja, malaikat Jibril datang, "Hai Ibrahim, kau lihat itu api sudah
Apa? Menyala begitu besar, kau akan terbakar. Nabi Ibrahim bilang, Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Jibril, saking yakin dan cintanya kepada Allah, masa sang kekasih akan membiarkan kekasihnya? Itu Nabi Ibrahim itu di saat dibakar itu, malaikat Jibril datang, Ibrahim, kau dibakar itu apinya begitu besar. Kata Nabi Ibrahim begitu, wahai Jibril alaihissalam, masa sang kekasih membiarkan kekasihnya sampai diselamatkan oleh Allah? Aduh, kalau kita seperti itu ya hangus, karena kecintaannya masih diragukan, bukan cinta Allah itu. Kadang-kadang ayatnya kebalik. Kalau kita aturan innallaha ma'ana, Allah bersama kita kemanapun kita pergi, itu abdal seperti itu. Wali abdal itu selalu merasa diperhatikan Allah, selalu merasa disaksikan oleh Allah, selalu didengar oleh Allah dimanapun dia berada, seperti itu, karena dia selalu musyahadah kepada Allah, dia selalu ma'rifah kepada Allah. Kalau kita bukan, al-fulus samaan, pulus itu merengan orang deh. Isu kudang mikiran pulus, ngopi nah yukun loyong kamana nyari pulus, rek tidurnya mikirin pulus gitu, apalagi rek lebaran belum kebeli ya. Jadi laisal pulus mampus, orang bisa ngelepus. Nah itu diantara ya sedikit-sedikit kita belajar untuk ya siapa tahu ada sedikit-sedikit menempel di hati kita, Allah memberikan hidayah taufik. Itu diangkat menjadi para kekasih Allah. Dan kita harus ingin jadi wali, harus ingin jadi kekasih Allah, itu harus, malah wajib. Tapi yang tidak boleh ngaku dirinya wali, kecuali ngaku jadi wali murid boleh, wali nikah boleh. Tapi kalau ngaku waliullah itu haram, tidak boleh. Tapi kita belajar harus jadi wali dan berusaha untuk jadi kekasih Allah. Di setiap golongan para wali ada yang menjadi wali kutubnya, dan di dalam golongan wali abdal pun ada wali kutubnya. Nah itu diantaranya para wali, pengangkatan wali itu biasanya di bulan Ramadan, itu di saat malam Lailatul Qadar. Nah itu di malam Lailatul Qadar itu begitu tanazzalul malaikat warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Turunnya para malaikat di malam Lailatul Qadar dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam, itu menyampaikan salam sampai datangnya fajar. Salam kedamaian, salam kebahagiaan, salam kemuliaan, salam kesentosan, salam rahmat dari Allah, salam keagungan, salam kebesaran. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya. Dan di situ diantaranya ada pengangkatan para kekasih Allah, wali-wali Allah. Jadi masing-masing tingkatan wali abdal ada kutub. Wali nuqobah ada berapa, ada kutub. Gitu. Ada pimpinan-pimpinannya. Dari semua wali abdal itu mereka turut dan patuh kepada kutubnya, kepada atasannya, kepada pimpinannya. Di dalam pendapat yang lain ada yang mengatakan bahwa wali abdal itu jumlahnya 47 orang, terbagi dua golongan. 40 orang disebut wali abdal, yang 7 orang disebut wali akhyar. Itu pendapat. Nah yang paling penting bagaimana kita mampu belajar suluk itu di makom muraqabah, hakikatul Quran, atau di sebenarnya dari muraqabah hadiah itu. Muraqabah hadiah, maya akrobiyah, terus ditambah muhabbah fidratul ula, muhabbah fidratul tsani, muhabbah fidratul qaus, masuk ke hakikatul ulia, itu sudah wali kubro kalau kita benar belajar dan mempraktekkan suluknya. Karena itu belajar ruhani, belajar bagaimana hati ini mengikuti kehendak Allah, bagaimana keinginan ini dikembalikan kepada kehendak Allah, keinginan-keinginan kita ini bagaimana sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena semua yang kita lakukan itu sebenarnya itu diperintahkan oleh Allah. Usaha diperintah oleh Allah, nikah diperintah oleh Allah, beli pakaian kena untuk menutupi aurat, shopping itu diperintah oleh Allah.
Belanja sayuran, buah-buahan untuk makannya diperintah oleh Allah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kulu wasrobu. Minumnya itu diperintah oleh Allah. Tidurnya diperintah oleh Allah. Berak kencingnya diperintah oleh Allah. Semua itu sebenarnya silaturahmi itu diperintah oleh Allah. Bergaul itu diperintah oleh Allah. Nah, orang ahli Allah itu tadi menenggelamkan semua gerak dan tingkahnya semata-mata melaksanakan perintah Allah, mengikuti kehendak dan aturan Allah. Nah, bagaimana supaya bisa seperti itu? Nah, itu di antawisna pernah diajarkan suluk-suluk 1, kedua, ketiga. Nah, itu untuk menjadi bagaimana kita belajar seperti mereka, mendekati mereka, supaya hati kita itu terkuasa oleh sifat wa taqwa. Dari dua golongan tersebut masing-masing mempunyai kutubnya. Para wali abdal mempunyai 4 amalan. Nah, dari 4 amalan ini memiliki bentuk zahir dan bentuk batin. 4 amalannya yaitu 1, diam. Dia tidak tidur. Dia selalu berusaha lapar dan dia selalu ujlah. Nah, maka di hati mananya? Dia diam. Hatinya wukuful qalbi, diam bersama Allah. Bicaranya tidak keluar dari pembicaraan yang waqulu qawlan syadida. Dia selalu berbicara baik, tidak pernah berbicara kotor. Marahnya karena baik, marahnya semata-mata karena cinta, marahnya karena semata-mata iman kepada Allah. Mana diam itu? Diam dari hal-hal yang madharat, diam dari hal-hal yang tidak maslahat manfaat. Dia bicara karena mengikuti kehendak Allah. Seakan-akan begini, wahai hambaku, bicaralah kau karena aku, bukan karena hawa nafsu. Di mana kau melangkah, maka melangkahlah keluar karena aku. Di mana kau pulang, maka pulangnya karena aku, kata Allah. Di mana bergaul, maka bergaullah karena aku. Di mana kau berusaha, maka berusahalah karena aku. Di mana kau berinfak, bersedekah, berzariah, maka bersedekah, berjariahlah karena aku, bukan karena yang lain. Sehingga kau menjadi ahliku, hambaku, pandanglah aku, gitu. Sehingga Allah akan masukkan sifat-sifatnya kepada wali itu. Yang kedua, tidak tidur. Apa mananya tidak tidur? Hatinya selalu hadir dengan Allah. Hatinya selalu hidup kepada Allah. Kalau kita kan hatinya mati. Hidup tapi mati. Hidup bisa ngomong, bisa makan, bisa ngudud, bisa ngopi, bisa ngecaprak, tapi hatinya mati kepada Allah. Kita seperti ini bangun malam, tadarus, umpama ngaji, terawih, wiridan, tapi hatinya mati, tidak ingat-ingat sama Allah. Tapi wali abdal itu hatinya selalu hadir. Dia selalu melek memandang keagungan kebesaran Allah. Hatinya selalu hidup tenggelam di dalam lautan keakbaran seluruh sifat af'al asma' dzatullah. Itu masuk sesungguhnya kepada bismillah. Memulai apapun yang dilakukan tenggelam dalam mengagungkan, merasakan mengagungkan kebesaran sifat af'al asma' dzatullah. Ya, itu dia hidup hatinya. Dia lapar. Lapar dengan apa? Lapar dengan ampunan Allah. Dia lapar dengan rahmat Allah. Dia lapar dengan kebaikan-kebaikan. Dia haus dengan kebaikan-kebaikan. Dia haus dengan rahmat Allah. Dia haus dengan ampunan Allah. Dia haus dengan hidayah taufik Allah. Itulah abdal, itu seperti itu. Kemudian dia ujlah. Berpindah hatinya dari fujur ke watakwa. Hatinya pindah dari sifat jelek kepada sifat baik. Dia ujlah dari dosa kepada pahala. Dia ujlah dari sifat dirinya kepada sifat ketuhanannya. Nah, itu mana ujlah. Lain ujlah, oh wali mah di hidupnya kayak kudu di alas, di hutan. Bukan begitu. Ujlah yang lebih hebat itu dari fujur ke watakwa, dari lupa menjadi ingat, dari sombong menjadi tawadu, dari kufur jadi syukur, dari benci menjadi penyayang, pendengki ujlah kepada pemaaf, dari kikir menjadi sosial, dari gelisah menjadi tenang, dari ragu menjadi yakin, dari rakus menjadi qanaah dan sebagainya. Sehingga dia ujlah
dan masuk tenggelam kepada alamul amri, alam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah mana ujlah. Karena di sini diam. Abi tidak akan panjanglah sampai satu dulu. Diam dalam bentuk zahirnya yaitu meninggalkan ucapan yang tanpa zikir, tadi sudah diterangkan, kepada Allah. Diam dalam bentuk batinnya yaitu diamnya hati dari seluruh kejadian dan kabar-kabar berita yang tidak baik. Dia selalu menunggu kabar dari Allah. Dia selalu menunggu kabar-kabar dari ilahiyah, entah ilham, entah laduni. Karena dia sudah makomnya beda. Makomnya sudah makom alamul amri, alam perintah kepada Allah, bukan perintah hawa nafsunya atau perintah orang. Nanti itu belajar bagaimana cara hubungan dengan orang, tapi sesungguhnya kita melaksanakan perintah Allah. Menolong orang, tapi hakikatnya bagaimana kita melaksanakan. Menolong itu semata-mata melaksanakan perintah Allah. Itu harus dipelajari. Dalam istilah makna lain, diam itu yaitu hatinya diam dari bayangan-bayangan yang menggoda, dari lintasan-lintasan yang menggoda, dari lintasan-lintasan yang melupakan kepada Allah. Karena semua alam ini bisa jadi syaitan. Istri bisa syaitan, anak bisa jadi syaitan, ilmu bisa jadi syaitan. Tidak sedikit orang dengan ilmu jadi sombong. Tidak sedikit dengan amalnya banyak dia menjadi sombong. Dengan kitabnya banyak kadangkala menjadi ria dan sombong. Rumahnya bisa jadi setan, jadi sombong. Kendaraannya jadi sombong. Karena semua makhluk Allah itu yang kita lihat, yang terlintas, semuanya melambaikan tangan. Contoh, melambaikan tangan. Begitu kita melihat rumah orang bagus, aduh, kapan kita bisa bangun rumah? Begitu ada mobil bagus lewat, aduh, kapan bisa beli mobil bagus? Itu semua melambaikan tangan ke hati kita supaya hati kita lupa kepada Allah. Itu orang ahli Allah mulanya belajar itu suhudul kaswah bil wahdah, melihat apapun supaya ingat Allah, supaya kita tidak tertarik. Andaikan diberikan oleh Allah, hatinya biasa saja. Dia tidak bermanja-manja dengan karunia Allah. Karena seakan-akan Allah itu berseru kepada hamba itu, hambaku, jangan kau bermanja-manja dengan karuniaku. Jangan menepuk dada atas ilmu pengetahuanmu. Itu kesombongan. Dengan hartamu kau manja-manja, tapi bermanja-manjalah denganku, dengan rahmatku, dengan perintahku. Karena semua keinginan dan perintahku adalah sebagai bukti itu adalah jalan yang dirahmati dan diridhoi oleh aku, sehingga kau merasa ridho dan merasa dirahmati olehku, dan kau selalu dalam genggaman rahmat dan ridhoku. Itu orang ahli Allah seperti itu. Hatinya diam dari pencarian rezeki, diam dari pencarian rezeki menurut hawa nafsu. Jadi itu tadi, usahanya itu melaksanakan perintah Allah. Karena dia bangun majlisnya untuk ngaji, bukan untuk dirinya. Oh, andai kan ada abdal itu. Jadi wali abdal itu semuanya itu karena semua melaksanakan perintah Allah. Dia tidak bersusah payah semata-mata memikirkan rezeki, tapi semua usahanya melaksanakan perintah Allah. Mau dapat atau tidak, banyak ataupun sedikit, itu mereka menerima qanaah apapun pemberian dari Allah, tanpa putus asa. Dia semangat orang ahli Allah. Hatinya diam dari kebohongan, ghibah dan buruk sangka. Orang wali Allah itu bersih hati, husnudzon baik. Ningali WTS umpamanya, ya Allah, dia mendoakannya, dan siapa tahu dia menjadi ahli Allah dan diampuni oleh Allah dosanya. Itu ada orang yang membunuh 99 sampai ke 100, akhirnya diampuni oleh Allah. Itu tukang maksiat jadi wali Allah itu. Jadi husnudzon baik. Melihat orang maksiat, ya Allah, siapa tahu dia malamnya ahli taubat. Dia bisa bermaksiat karena kebodohannya. Sementara aku kalau maksiat, ya Allah, kau murkanya padaku. Wah, itu hati dan fikiran abdal, seorang wali abdal itu diam dari hal yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Dia merasakan saat ini sedang apa, umurnya saat ini selalu dia gunakan untuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Dia tidak memikirkan masa lalu dan tidak memikirkan masa datang. Abdal itu yang dipikirkan sekarang sedang apa. Ingat enggak hidup ini kepada Allah, makannya bersyukur enggak kepada Allah, bergaulnya digunakan untuk ibadah kepada Allah atau tidak.
Dia tidak mikirkan besok mau apa, ke depan mau bagaimana. Enggak, yang wali abdal itu selalu memikirkannya sekarang. Besok nggak tahu, karena itu urusan Allah. Berapa pusing urusan harut. Padahal kita sendiri nggak tahu hidup itu sampai depan atau tidak, atau mungkin tahu setelah ngaji ini kita mati. Wallahu a'lam. Nah, itu wong ahli Allah itu sekarang. La ilaha illallah, Allah itu sekarang. Sekarang digunakan untuk ibadah. Kena 2 jam ke depan dia tidak tahu. Hanya rencana boleh, tapi semua dipasrahkan kepada Allah. Tapi yang dia lakukan itu sekarang. Rencana itu andaikan sampai terjadi waktunya oleh Allah, tapi menuju rencana, sekarang menuju rencana itu sedang apa saya ini? Ibadah atau tidak? Ingat Allah atau tidak? Dosa atau tidak? Lupa atau ingat kepada Allah? Ujub atau tawadu? Dan seterusnya. Dia selalu sibuk memikirkan dirinya dengan Allah, karena dia asik bersama Allah. Itu seorang abdal. Diamnya seperti itu. Hatinya diam di dalam wilayah keilahiyahan. Nah, itu wong ahli Allah, hatinya selalu di alam sultaniyah. Hatinya di makom sultaniyah. Kadang-kadang naik ke Hadratul Qudsiyah. Itu abdal itu, antik itu. Dia tidak punya keinginan apa-apa lagi, hanya anta maksudnya. Karena hatinya cinta kepadanya dan Allah mencintainya. Itu ahli abdal itu. Niscaya keinginan naon-naon, artinya menolongnya. Semua yang dia lakukan itu semata-mata itu karena Allah. Orang ngasih ya tetap diterima, tapi tidak minta-minta seperti kita. Para ahli Allah. Kenapa dia melihat pemberian ini dari Allah? Nah, ini rezeki dari Allah melalui Kang Ajus ini. Kayaknya mau selek namanya. Iya. Ternyata anak Abi memotong-motongnya sampailah ke sini. Allah saking sayangnya gitu. Umpama gitu. Sampai tidak motong-motong acan, sudah disiapkan itu. Cuma ini sedikit nawarinnya, Abi coba dulu. Nah, makannya karena melaksanakan perintah Allah. Kulu makan rezekinya dari Allah, sehingga makannya karena Allah dan bersyukurnya kepada Allah. Maka bersyukur kepada Kang Ajid Dohir hadis alal hadis. Hatinya bersyukur kepada Allah karena merasa ditolong, ini rezeki dari Allah. Maka itu hadis alal qadim. Maka qadim akan memuji kepada hambanya yang karena benar-benar merasa bersyukur kepada Allah. Kemudian ahli Allah memandang itu semua karena qadim alal qadim. Kau sedang memuji dirimu sendiri, ya Allah. Itu akan terjadi qadim alal qadim. Jadi semua ahli Allah itu, semua puji itu terlihat. Dan syukurnya pun ada 4. Bukan pujinya saja, syukurnya ada 4. Para ahli hakikat mengatakan diam itu selamat dan bicara itu celaka. Maksudnya itu tadi, hambaku berbicaralah kau, karena pembicaraan berdasarkan pembicaraanku. Kalau kau berbicara dengan hawa nafsumu, maka pembicaraanmu itu celaka karena dosa. Wa qulu qawlan sadida. Wahai hambaku, berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Karena kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan syadida. Kalau sudah pembicaraannya berdasarkan amanu, berbicara karena Allah, syadida berdasarkan Allah, itu dijamin kemenangan. Yuslih lakum amalakum, Allah memberikan hadiah. Allah akan meluruskan semua amalmu, semua gerak dan tingkahmu. Allah akan meluruskannya, Allah akan merapikannya. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dari pembicaraannya itu menjadi ampunan semua dosa-dosanya. Itu. Jadi wong ahli Allah itu seperti itu. Bagi orang yang puasa di bulan Ramadan, itu adalah diampuni semua dosa-dosanya kalau iman. Nah, ternyata wali Allah mah boro-boro di bulan Ramadan, di hari-hari biasanya, kena pembicaraannya mengikuti wa qulu qawlan sadida, itu yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Semua pembicaraannya menjadi asbab ampunan dan rahmat Allah. Nah, itu sampai di situ dulu, tentang diam saja dulu, karena kalau terlalu jauh. Nah, itu diingat-ingat. Nah, itu ada pelajaran yang mesti harus dipelajari itu, tapi kudu suluk. Kalau enggak suluk, kasihan. Nah, suluk ketimbang enak suluk ya. Suluk milenial. Ya bari ngopi, bari ngudud, bari usaha, bari ulin. Itu wali abdal. Kesimpulan wali abdal sekali kesimpulannya belum, masih banyak. Ya intinya itu, mampu seseorang menjadi kekasih-kekasih Allah
mampu mempertukarkan keinginan hawa nafsunya kepada sekehendak dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginannya disesuaikan, dimasukkan kepada perintah Allah. Maka kalau sudah seperti itu, maka dia sudah menjadi tertukar dan dia masuk ke alam yang baru, yang serba baru. Kalau sudah di alam baru itu, dia tidak akan disusahkan, dia tidak akan dihinakan lagi, dia tidak akan dibodohkan lagi, dia tidak akan dimiskinkan lagi. Orang mah miskinnya miskin duit, hatinya tidak miskin. Jangan bagi, nerima bayar itu. Sebenarnya orang makin kaya makin miskin. Nah itu dulu tuh Wali Abdal.